Uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Pratiwi Novianti tak kuasa menahan air matanya saat mengumumkan pengunduran diri dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, organisasi yang telah ia pimpin dengan sepenuh hati sejak tahun 2021. Keputusan ini sudah disahkan oleh sejumlah pihak terkait terhitung sejak Kamis 2 Januari 2025 lalu. Novi menyatakan dirinya kini sama sekali tidak lagi memiliki peran baik sebagai ketua pengurus maupun pembina yayasan tersebut. Langkah ini diambil karena kasus hukum yang tengah dihadapinya mulai berdampak buruk pada operasional yayasan. Kuasa hukum Novi, Disnariantina, menjelaskan yayasan jadi terhenti karena statusnya dipertanyakan banyak pihak. Padahal menurutnya Teh Novi selama ini hanya ingin membantu masyarakat. Di sana juga menambahkan bahwa keputusan mundur ini diambil guna melindungi keberlangsungan yayasan. ya, jadi kan sebenarnya teman-teman, saya izin ya melanjutkan. Jadi Teh Novi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teh Novi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teh Novi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan begitu ya, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teh Novi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teh Novi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teh Novi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teh Novi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya. Dengan suara bergetar, Pratiwi menyampaikan kekecewaannya atas berbagai fitnah yang dialamatkan pada sumber keuangan yayasannya. Ia menegaskan bahwa sejak awal yayasan tidak pernah mengandalkan donasi terbuka atau bantuan pihak tertentu untuk membiayai kegiatannya. Ia pun mengaku berani dipenjara seumur hidup jika rumor soal uang haram itu bisa dibuktikan. Sementara terkait uang donasi Agus Salim, Novi memastikan bahwa uang senilai 1,3 M masih tetap utuh. Ia bahkan tak segan untuk menunjukkan saldo rekening yayasan di hadapan awak media. Tanggal 2. Ini yang pertanggal 2 Pertanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah bisa lagi dicek. Ya, uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominalnya? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya. Uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian gitu. 1,3 dan sudah terpakai untuk pengobatan. Usai mundur, Pratiwi Novi kini memilih mendukung yayasan dari luar kepengurusan inti sambil fokus menyelesaikan persoalan hukumnya. Ia optimis dapat melewati badai ini dan kembali melangkah untuk membantu sesama di masa depan. Di sisi lainnya, Gary, rekan Novi, ditunjuk sebagai ketua yayasan baru yang akan melanjutkan sebagaimana mestinya. Sebagai ketua yayasan yang baru, Gary juga telah membuat keputusan final terkait nasib donasi Agus. Melalui video podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu, pihak yayasan memutuskan untuk mengalokasikan sisa uang donasi senilai 1,3 M tersebut untuk membantu korban bencana alam di NTT.
Keputusan ini pun lantas membuat Agus Salim kecewa berat. Agus mengaku tidak ikhlas dunia akhirat dan merasa dizolimi oleh pihak yayasan. Sementara itu, Densus selaku pihak yang punya andil dalam terkumpulnya uang donasi merasa bertanggung jawab kepada para donatur sehingga bertekad mengalokasikan uang donasi agar bisa tepat sasaran. Ia bahkan memastikan akan mengganti uang donasi tersebut jika nantinya diperkarakan oleh pihak Agus. Membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti ya berdonasi. Pasti akan banyak berdonasi. Dan mungkin terkait sidang yang dari pihak Agus sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari kita sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin kita Itu tergugatnya kan yayasan ya, betul, bukan kan bukan teknologi. aku lagi Iya, maksudnya tanggal Kalau teknologi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang, berapa sih gaji konten kreator? Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. berarti tahun 2020 ini sebagai tahun apa sih? Mungkin tahun terberat. Tahun terberat banget, capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu, tapi ada aja halangannya dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Tapi kan sempat nangis dari TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga gitu. Mungkin dari situ stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah kan. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Itu mau sampai kapan juga kan kayak gini, ini uang yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Tapi juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu. Berita heboh Yang terkait kata Teteh ada yang menghebohkan. oh iya. Kak Gus, boleh dibesarkan sedikit suaranya Kak untuk sampai sini belum bisa. Kan ini HP-nya. Sorry. Mas Agus sosok seperti apa sih AMB gimana Mas Agus sendiri? Aku sendiri dapat kabar bahwa Ko Alvin udah nggak ada, dari siapa mungkin atau kapan gitu? Dari ini Komunikasi terakhir sama Pak Alvin
kapan, cara apa? Mas Agus, tolong suaranya dibesarin sedikit. Terus mungkin sedikit menanggapi terkait kemarin banyak sudah kan kemarin Agus kan udah tahu belum yang soal uang donasi itu diserahkan ke NTT itu udah tahu belum Gus? Kalau menurut kalian dananya itu sudah diberikan kan? Sedang proses mungkin Bang ya? Mungkin sedang proses itu kan karena ada pertanyaan dari kalian dan kalau menurut kalian maksud kalian itu dana sudah dicairkan ya? Bantuan itu kira-kira. Kita sih taunya kemarin itu kan Bang Densu dengan Mas Geri sudah terbang ke NTT begitu Bang. Mungkin dari Mas Agus atau mungkin dari lawyernya sendiri sudah dapat info belum? Mereka sudah dicairkan begitu. Alokasikan ya. Kita harus menanya balik ya. Gus, tapi mendengar hal tersebut Agus sendiri shock nggak sih Gus? Maksudnya itu kan awalnya kan itu dana kan sebenarnya untuk Agus gitu ya kan, terus tiba-tiba dialokasikan ke korban bencana di NTT gitu. Agus sendiri shock nggak sih melihat itu kan uang alokasi dananya itu kan sebenarnya awalnya untuk Agus, terus sekarang malah dialokasikan ke korban bencana NTT gitu. Mungkin Agus shock nggak sih mendengar kabar tersebut gitu? Itu kan udah Agus serahin sama PH baru. Itu nanti PH baru Agus yang pasti. Siapa? Mungkin siapa Agus yang ditunjuk? Nanti aja dia tahu. Nanti pasti semua pada tahu. Tapi sudah punya kuasa hukum baru untuk Jadi kasus. ini saya jelaskan ya, untuk uang donasi yang sekarang dilaporkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu aku sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Geri, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru dan tetap di bawah bersama Agus juga. Tapi ada rencana untuk menggugat atau mungkin melaporkan kepada pihak kepolisian? Pasti setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Itu kapan kira-kira disomasi? Mungkin. Tapi dari pihak Agus sendiri sudah ikhlas kah atau memang ada perlawanan dari keluarga Agus? Masalah ikhlasnya di mana ini? Itu dana donasinya dilokasikan ke sana ya? Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Gus, sebelumnya mungkin dari pihaknya Densu gitu sebelum adanya uang itu memutuskan untuk uang itu dialokasikan, udah ada komunikasi nggak tahu? Tidak ada sama sekali. Dan Kemensos pun mereka tidak ada pernah bilang apa-apa. Iya kan awalnya kan maksudnya ini kan kasusnya kan Seharusnya sudah kalau Mas aja ngerti kan ya, Mas kan ngerti, seharusnya bilang ke Agus. Mas itu sendiri tahu kan, itu tidak ada sama sekali. Kecewa nggak Gus mungkin dengan keputusan itu Gus? Ya kecewa sih pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian untuk tadi dijelasin saya sudah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya juga bahwa itu dititipkan, tapi
kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau dilakukan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu dari Pak Geni, Teknopi, itu janji kalian semua buat aku. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian terlambat. Bilang Agus semua terlambat. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian akan dipersulit hidup nanti. Kami mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan. Itulah. Ya. Jadi hidup itu konsisten. Coba ya, Gus. Kalau almarhum mencabut gugatan, itulah bentuk kasih Tuhan, itulah gambaran sejati Bang Alvin Lim, seorang pribadi yang tahu arti sebuah perjuangan, kelebihan hati. Dan saya yakin anaknya, putrinya itu akan jadi pengganti biasa buat. Jadi jangan lagi ada hujatan buat LQ, kami ada di sampingnya, selesai ya. Jadi doakanlah buat Agus sukses selalu, Bang Alvin dalam kasih Tuhan di rumah surga. Jadi di suatu besar kasih kekuatan, dan ini jadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Saya bisa cuci tangan, tapi kalau saya cuci tangan berarti saya tidak bertanggung jawab. Uang donasi ini datang dari tempat saya. Ya saya minta dari pihak Geri, Novi, Agus, Farhan, semua ya manusia ini. Kalian jangan cuma lihat diri kalian dengan kepentingan kalian. Saya juga punya di sini tanggung jawab. Uang itu datang dari penonton saya. Kredibilitas saya dipertanyakan. Saya bikin podcast untuk bantu orang sampai akhirnya jadi polemik seperti ini. Makanya di podcast saya sedih karena akhirnya perkara ini menjadi melebar kemana-mana. Saya anggap ya ini bukan salah Novi, Geri, bukan salah Farhad, Agus, bukan salah kalian semua, salah saya. Dari awal saya nggak bersikap tegas dan hari ini saya mau bersikap itu. Apa ini rasa capeknya Bang Dan suatnya polemik di hampir 3 bulan lebih ya? Ini Jo. Ya, saya sampai terserang. Geri tahu kan bagaimana saya terhujat. Ya saya telan hujatannya. Karena buat saya nggak penting framing public opinion buat saya. Yang penting donasinya selesai. Mau siapa yang di framing bagus itu, saya nggak ada urusan di sana. Urusan saya adalah menyelesaikan masalah donasi itu aja. Dan saya udah bilang dari awal, saya akan selesaikan masalah donasi ini dengan ada saya atau tidak ada saya. Akhirnya mau nggak mau ada saya juga. Jadi ya sudah, ya udah kita jalan Geri ya, kita jalan, kita selesaikan. Token bawah ya. Bawah. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa Geri? 1,3 ya. Akan diserahkan. Iya. Ya, tanpa ada sisa. Iya. Cepet lah. Siapa tahu ada yang mau minjem cepet ya. Tapi dibilang dituduh memiliki hati keras dari Bang Farhan. Ya semua keras di sini bro. Kalian gue nggak awal ya kan, dari awal. Sebentar yang ini keras, sebentar yang ini keras, ya kan. Sebentar ini keras, sebentar ini keras. Ya nggak selesai bro. Masa lu mau perpanjang sampai sejauh ini sih? Masuknya nggak bagus gitu loh. Malu. Pak Yusuf Hamka udah turun tangan, Kemensos sudah turun tangan, Gus Menteri udah turun tangan. Kita kayak anak gini loh, kayak anak kecil semuanya jadinya kita, ya. Mas Gir, mungkin sedikit dari kenapa Teknopi mundur seakan katanya melempar tanggung jawab? Enggak lah, nggak ada yang melepas tanggung jawab. Itu dalam organisasi kan biasa ya, ada pergantian pengurus itu biasa, nggak ada masalah. Kemudian sekarang saya yang melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya, ya semoga sesuai aja. Iya. Mungkin ada pesan dari Teknopi untuk hari ini sendiri seperti apa nanti? Selepas Teknopi sudah tidak di yayasan, tidak aktif sebagai organ yayasan, itu memang beliau sudah tidak mencampuri lagi, nggak ada lagi. Sudahlah, tenang-tenang dulu lah. Biar selesai satu, donasinya udah beres. Nanti kalau Agus butuh bantuan kan saya juga udah bilang kan, ya. Farhad tenang-tenang, cukup ngobrol sama saya.
kita bantu Agus, ya udah ada caranya kok, ya. Apa? 5 hari. 5-6 hari kalau nggak salah. Karena perjalanan jauh banget. Efektifnya 3 titik, kita akan pergi ke 3 titik karena perjalanan jauh, kita nggak mungkin langsung strike ke lokasi. Jadi kita ke Labuan Bajo, kita istirahat, kita lanjut ke Maumere ya. Maumere kita kendaraan darat lagi, jauh sih perjalanannya. Masyarakat di sana udah standby ya Bang, udah koordinasi di sana. Udah. Kita udah koordinasi, udah sebulan ini kita tim yayasan udah banyak yang sana. Oke, bagus. Oke, pemirsaatnya efek ini akan kembali menuju ke menuju ke Bank Desa, artinya mungkin next pihak sana yang kontra akan entah mungkin buat laporan lagi, entah informasi lagi, itu siapa kode itu. Ya, saya udah bilang kan. Nanti yang baru lagi. Oke, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik sesuai dengan visi saya dari awal. Saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka tuh cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang, pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu. Saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab, itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan. Kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final sampai final. Gitu. Menguras waktu, energi, pikiran, gimana kok? Ya pasti, tapi nggak apa-apa risiko. Nggak, di sini semua dirugikan kok. Gary dirugikan, siapa dirugikan, semua dirugikan, semua cari kepentingan mereka masing-masing. Tapi kan siapa yang lihat saya? Saya tanggung jawab pada donatur saya buktikan, saya tanggung jawab, saya selesaikan gitu. Beban moral saya gede sekali. Mana saya kemarin juga kena hantem Banaspati, lo tau Banaspati muncul di TikTok, rekaman suara bocor ini bilang Banaspati gitu loh. Yang bukannya Gary nggak nolong, siapa Novi nggak nolong, siapa nggak nolong. Saat itu yang jaga saya cuma saya di belakang nahan saya ngelihat dia berair mata, hati saya hancur. Saya kasih tahu, ya saya bilang nggak apa-apa, ya sudah kalau begitu ya, kamu siap, kamu kuat ya. Tantangannya, mengujatannya, saya telan semuanya. Saya maju ke depan, saya selesaikan semua sudah gitu.